Tapi waktu dilihat, tidak ada siapa-siapa kan. Setelah itu, satpam duduk di kursi parkiran. Duduk kan suka di parkiran suka ada kursi kan. Ada Nah, kursi. tiba-tiba ada suara di telinganya lagi nih. Serak. Serak banget nih, kayak yang kesakitan. Sakit. Oh. Dia menoleh dan di kursi sebelahnya. Halo Sobat Pujaan, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Pujaan. Kalau kalian suka cerita misteri kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan episode misteri berikutnya dari channel kami. Hatur nuhun. Cerita kali ini kiriman teman kami, namanya Rina, owner rumah makan jalur wisatawan. Inilah kisah Sumpah Pocong Meja 13. Waktu itu sekitar jam 8:30 malam. Rumah makan kami lagi penuh-penuhnya. Suara sendok piring, tang treng trong tang treng trong. orang ngobrol, anak kecil lari-lari. Tiba-tiba dari arah dapur, cleaning service kami, si Budi, datang ke kasir dengan wajah bingung. Dia bawa satu nampan, di atasnya ada 2 gelas bekas jus. 1 jus alpukat, 1 jus mangga. Sama 1 bungkus kerupuk yang sudah terbuka. Masalahnya di meja itu cuma ada 1 struk. Dan di struk itu nggak ada jus, nggak ada kerupuk. Cuma teh anget gratis dan makanan lainnya selain jus dan kerupuk. Padahal keluarga yang duduk di meja itu sudah pulang. Wow, berarti maksudnya kebayar gitu. Kata Rina, rumah makan kami itu ada di jalur menuju tempat wisata air panas. Jadi kalau weekend atau liburan, ramai banget. Kadang sampai waiting list. Hari itu hari Minggu sore. Rina masih ingat, karena tapak meja nomor 13 itu baru diganti pagi harinya. Warnanya hijau tua, ada motif bunga kecil. Di meja itu pun keluarga itu duduk. Mereka datang berlima. Ada suaminya, ada istri, dan 2 anak kecil. Lalu ada 1 nenek-nenek yang kelihatan sudah sepuh. Rina ini tuh tete owner ya, owner rumah makan ini ya. Yang rumah makan, ya yang punya rumah makan ini. Yang berdatang berlima, suami istri, anak kecil, dan satu nenek yang kelihatannya sudah. Awalnya sih biasa aja kata Rina. Mereka pesan makanan seperti tamu lain, tapi ternyata masalahnya baru muncul setelah mereka pulang atau pergi dari restoran ya, setelah makan beres. Oh, nah Budi yang bersihin meja waktu itu langsung merasa aneh. Dia bilang, loh kok nggak ada jus? Soalnya dari pengalaman dia, kalau ada minuman tambahan biasanya ada struk kedua. Tapi di meja itu cuma ada 1 struk. Budi akhirnya bawa struk itu ke kasir. Kasir kami namanya Dian. Dian cek di sistem, dia bilang ini cuma 1 transaksi. Ada nasi, ayam bakar, sayur asem, sate, sop buntut, sama teh anget. Gratis lagi teh angetnya ya. Teh hangatnya gratis. Padahal di meja itu jelas ada 2 gelas bekas jus, bahkan sedotannya masih ada sisa alpukat. Dan bungkus kerupuknya juga terbuka setengah. Akhirnya Dian bilang 1 kalimat yang bikin semua orang merinding. Coba lihat CCTV. Kami lihat rekaman CCTV di ruang kecil belakang kasir. Kan di kasir suka ada CCTV ya. Dan di situ semuanya kelihatan jelas. Keluarga itu makan seperti biasa. Anak-anaknya bahkan kelihatan rebutan kerupuk. Lalu pelayan datang bawa 2 jus. 1 jus alpukat, 1 jus mangga. Mereka minum sampai habis. Tapi waktu bayar, mereka cuma bayar makanan. Tidak ada jus, tidak ada kerupuk. Totalnya beda, lumayan sih kata Rina. Kalau cuma kerupuk mungkin kami anggap salah input. Tapi 2 jus juga tidak mungkin salah input ya. Terus tapi aku nanya juga, apakah jusnya mungkin mereka nggak pesan, tapi tiba-tiba datang, nyangkanya gratis. Bisa jadi kan minuman, pelanggan nggak pesan, kok dikasih, oh mungkin gratis. Bisa jadi kan ya, tapi biasanya kita nanya sih kalau gratis kan, ini teh apa mbak, salah kita nggak pesan ini, biasanya kita ngomong kan, kalau ini nggak bu gratis biasanya gitu, tapi kata Rina bukan gratis sih, tapi dan mereka juga nggak nanya, nggak apa, main teguk aja ya, sebenarnya miskomunikasi mungkin ya. Nah lanjut ya Dik. Miskomunikasi. Tapi 2 jus yang lain nih nggak salah input ya. Kami langsung panggil manajer kami, namanya Tari. Dia orangnya sabar, cara ngomongnya halus. Kebetulan keluarga itu belum jauh dari parkiran. Langsung panggil aja berarti. Pak. Samperin. Lanjut ya Dik. Oke. Tari menghampiri mereka dengan sopan. Maaf bu, pak, untuk pembayaran jus sama kerupuknya apakah sudah dilakukan? Kami takutnya ada yang belum masuk di sistem. Harusnya itu cuma konfirmasi biasa. Tapi reaksi mereka langsung berubah. Suaminya berdiri, mukanya merah. Dia langsung bilang keras, apa maksudnya? Kamu duduk kami gak bayar? Istrinya ikut ngomong. Tapi bukan orang miskin ya, cuma jus sama kerupuk aja ya. Nah, suasana pun langsung panas.
Rina lagi di dapur waktu itu. Tiba-tiba Tari datang panik. Bu Rina, tolong ke depan. Pas saya keluar, suasana rumah makan sudah ribut. Beberapa tamu bahkan berhenti makan. Ibu itu menunjuk saya. Oh, ini ownernya ya? Bagus ownernya keluar. Saya coba tenang. Saya bilang pelan, maaf Bu, kami cuma konfirmasi karena di sistem belum masuk. Tapi ibu itu langsung marah. Kami bisa bayar ya? Kami bukan pencuri. Suaminya ikut teriak. Kalian mempermalukan kami ya di depan orang banyak. Padahal jujur ya, niat kami cuma memastikan. Karena rumah makan lagi ramai, akhirnya makin kacau. Jadi orang tuh pada ngeliatin, mulai nonton, dan saya takut makin ribut. Akhirnya saya bilang satu hal, kita selesaikan baik-baik saja Bu, di rumah Pak RT. Pak RT dekat rumah makan ya. Nah, pada malam itu juga mereka ikut ke rumah Pak RT, namanya Pak Rahmat. Di ruang tamunya cuma ada beberapa orang. Ada Pak RT, saya Rina, manajer, Tari, dan keluarga itu. Kami putar lagi rekaman CCTV-nya. Kelihatan jelas mereka minum jus, tapi tetap saja mereka tidak mengakui. Suaminya malah menatap kami semua. Lalu dia bilang kalimat yang bikin suasana jadi dingin. Kalau kalian nuduh kami mencuri, Dia berhenti sebentar. kita sumpah pocong aja. Jujur, waktu dia bilang itu saya langsung merinding. Saya bilang, gak perlu sampai begitu Pak, kami cuma konfirmasi. Tapi mereka malah makin keras, makin ngotot. Ibu itu bilang, kami berani sumpah pocong kalau kami tidak mencuri. Pak RT juga sempat melarang, tapi mereka tetap memaksa. Akhirnya, malam itu juga dilakukan sumpah pocong. Wow. Nah, saya masih ingat betul suasananya. Di musola kecil dekat rumah Pak RT, lampunya redup. Mereka dimandikan seperti orang meninggal, lalu dikafani. Suaminya yang mengucapkan sumpah. Suasana benar-benar sunyi. Waktu itu jam hampir tengah malam. Dan setelah semuanya selesai, tidak terjadi apa-apa. Hari-hari setelah itu semua kembali normal. Rumah makan tetap ramai. Kami sempat berpikir, mungkin memang sistem yang error, atau mungkin kasir lupa. Nah, 1 minggu kemudian keluarga itu datang lagi. Ibu itu datang ke saya Rina ya. Dia bilang dengan nada sinis, nah Bu, kami baik-baik aja kan? Rina cuma jawab, Alhamdulillah Bu, kami juga baik-baik aja. Rina kira masanya selesai, tapi ternyata tidak. Ibu itu bilang satu kalimat terakhir, kami tetap akan tuntut kalian pencemaran nama baik. Lalu mereka pergi. Mobil mereka pun keluar dari parkiran. Baru sekitar mungkin 100 meter dari rumah makan, tiba-tiba suara tabrakan keras sekali. Orang-orang langsung lari keluar. Sebuah mobil terguling terbalik di pinggir jalan. Dan itu mobil mereka. Rina ikut lari ke sana. Jujur, Rina masih ingat bau bensin yang menyengat. Kaca mobil pecah, mobilnya terbalik. Orang-orang sudah mencoba membuka pintu. Tapi saat mereka dikeluarkan, suami istri itu sudah meninggal di tempat. Anak-anak mereka sih untung tidak ikut waktu itu. Di mobil itu hanya mereka berdua. Berarti neneknya juga nggak ada ya. Sejak saat itu semua orang yakin masalah jus dan kerupuk itu memang belum dibayar. Dan sebab pocong itu bukan main-main. Berarti mereka memang niatnya bukan mau wisata ke sana. Karena awalnya ada anak-anak sama neneknya ya. Ini mah memang mau ngelabrak, minta ganti rugi, pencemaran nama baik ke sana. Makanya berdua. Lanjut tadi. Ngeri. Lanjut tadi. Tapi berani ya sumpah pocong ya. Iya. Bohong nanaunan. Kan mungkin buat keuntungan mobil mereka mungkin. Yang karena mau aku kumah, yang karena kan dibilangnya itu mah nggak ada sebenarnya kan kalau dari agama. Iya. Cuman tapi ngerinya sumpah-sumpah sembarangan. Lanjut tadi ah. Tapi ternyata ceritanya belum selesai. Mana hantunya di? Apa nih? Justru masalah sebenarnya baru mulai. Sejak kecelakaan itu rumah makan kami berubah kata Rina. Setiap menjelang maghrib, sering terdengar suara wanita menangis. Kadang dari arah parkiran, kadang dari dekat akuarium besar di ruang makan. Pada saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Pada satu malam nih, seorang tamu menunjuk ke arah akuarium. Dia bilang, itu apaan di belakang ikan? Awalnya kami kira bayangan ekor ikannya gitu kan. Tapi kalau lihat lama-lama, itu seperti tali poci yang bergerak-gerak. Nyatanya sih, merinding. Kayaknya ikan koi gitu kan, set, ternyata bukan. Makanya dari tadi ceritanya kan nggak ada misteri nih, bukan sumpah biasa. Benar. Lanjut tadi. Nah, kasir kami, Dian, pernah mengalami sesuatu yang lebih parah lagi. Waktu itu dia jaga malam, rumah makan sudah hampir tutup. Tiba-tiba ada yang berbisik di telinganya, pelan sekali. Saya sudah baik.
Dia langsung menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika dia melihat ke perkiraan, ada sosok yang berdiri. Poci. Wajahnya seperti ibu itu, matanya merah dan dari matanya mengalir air mata darah. Saya sudah bayar. Ini. Saya sudah bayar. Yang karena ditagih ke akhirat. Kan hutang, kan ditagih ke akhirat. Lanjut ya bentar. Dan satpam kami nih pernah mengalami hal yang sama. Dia lagi bantu mobil mundur. Dia bilang, mundur, stop Pak. Tapi mobil itu terus mundur. Katanya sih nggak kedengeran, bilang stop. Dan dia melihat seolah mobil itu menabrak seseorang. Makanya dia bilang stop tekannya. Tapi waktu dilihat tidak ada siapa-siapa. Makanya si mobilnya terus mundur karena apa dia stop. Dan nggak ada apa-apa, mundur terus gitu kan. Tapi waktu dilihat tidak ada siapa-siapa kan. Setelah itu satpam duduk di kursi parkiran. Duduk kan suka di parkiran suka ada kursi kan. Nah, tiba-tiba ada suara di telinganya lagi nih. Serak banget nih kayak yang kesakitan. Sakit. Dia menoleh dan di kursi sebelahnya poci laki-laki itu duduk menangis. Mirip bapak-bapak itu katanya. Teror itu berlangsung hampir 40 hari. Setiap malam selalu ada kejadian. Tangisan, bisikan, bayangan, sampai akhirnya kami memanggil Ustadz untuk membersihkan tempat itu. Wow, tapi ini kan katanya memang sih sumpah poci itu kan nggak ada di agama ya. Tapi kenapa ini ada kejadian yang gitu? Apa memang sebenarnya mah sumpah ini nih, nah yang beda pikirannya. Apakah memang sebenarnya udah waktunya dan kebetulan orang itu sudah melakukan ini gitu? Ya walau gitu. Karena kan ibu bapaknya nih yang lakuin, pas kebetulan anak-anaknya nggak ikut kan. Kalau waktu pertamanya langsung melakukan sumpah poci, kan anak-anaknya emang nggak sama ibunya, makanya selamat nih. Tapi kenapa ada jeda atau sebenarnya ya nggak tahunya. Itu kan nggak akan mungkin sebenarnya. Iya. Karena banyak kasus juga di film-film kita tuh yang dulu tuh yang kasus pembunuhan siapa sih gitu tuh yang Rina, siapa sih? Aku lupa Rina lagi. Ada itu juga yang udah di penjara ternyata akhirnya dibebasin. Karena dia udah mengakui sumpah pocong nggak ada apa-apa. Nah, kita kenapa harus menganut? Iya. Ya aku nggak tahu lah ya. Kalau yang paham tolong komen. Oke? Saya juga nggak begitu paham sih. Oke, lanjut ya. Setelah ruqyah dan doa-doa, gangguan itu perlahan hilang. Rumah makan kembali normal. Tapi sampai sekarang, saya masih ingat, Rina tuh masih ingat satu hal. Di rekaman CCTV malam sebelum kecelakaan, ada satu frame yang baru kami sadari belakangan. Di meja nomor 13, di meja mereka yang makan ya, di kursi yang kosong, itu kosong nih, kursi kosong itu mejanya lagi kosong. Ada satu bayangan duduk. Bentuknya seperti seseorang yang terbungkus kain putih. Dan bayangan itu menghadap langsung ke gelas jus alpukat. Seolah sedang menunggu seseorang membayarnya. Berarti kan? Berarti ada jus alpukat, ada gelas gitu, ada gelas kosong, suka ada gitu kan ya, gelas tempat meja kosong. Itu berarti. Terima kasih sudah nonton hingga akhir. Kalau suka cerita kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan cerita menyenangkan lainnya dari channel kami. Kalau kamu punya pengalaman horor pribadi, kirim ke email kita di bawah ini. Siapa tahu cerita kamu bisa kita bawain di video berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya berikutnya. Kalau kalian masih penonton. Salam cerita pujaan. Assalamualaikum. Haturan beres. Dadah.